Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, ismahuli an u'adifa nafsilakum. Ismi Fani Ening Tias. Ana min fasal nahu haka. Huna sa'asroh anha anil maudu'an asma'u dhamair. Ma huwa asma'u dhamair? Ta'rif asma'u dhamair. Ad-dhamir ma yukna bihi an mutakallim au ghaib au mukhatab. Adapun pengertian dhamir menurut kitab Jami' Durus Al-Arabiyah yaitu dhamir adalah suatu kata yang terdiri dari si pembicara atau mutakalim atau orang yang diajak bicara atau mukhatab atau orang yang dibicarakan atau ghaib. Dalam kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah dijelaskan bahwa dhamir adalah ad-dhamiru huwa ismu mabni yadullu ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Dhamir adalah isim mabni yang menunjukkan orang yang berbicara atau mutakalim, orang yang diajak bicara atau mukhatab, dan orang yang dibicarakan ataupun disebut dengan ghaib. Jadi dari pengertian-pengertian di atas bahwa dhamir termasuk dalam kelompok isim ma'rifat, yang mana isim tersebut menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Secara kesimpulannya yaitu dhamir adalah isim yang menunjukkan arti kata ganti orang pertama atau disebut dengan mutakalim kepada orang yang kedua atau disebut dengan mukhatab atau orang ketiga disebut dengan ghaib. Summa anwa'u asma ad-dhamir. Selanjutnya yaitu macam-macam isim dhamir. Wa huwa sab'atu anwa'un muttasilun, munfasilun, bariz, mustatir, wa marfu'un, wa mansubun, wa majrurun. Macam-macam isim dhamir. Dalam kitab Jami' Durus Al-Arabiyah terdiri dari 7 macam, yaitu al-awal ismud dhamir muttasil, al-thani ismud dhamir munfasil, al-thalith ismud dhamir bariz, ar-rabi' ismud dhamir mustatir, al-khamis ismud dhamir marfu', as-sadis ismud dhamir mansub, as-sabi' ismud dhamir majrur. Ya, dari ketujuh dhamir ini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, al-awal, yakni ad-dhamir al-muttasil. Yang pertama yaitu isim dhamir muttasil. Ad-dhamir al-muttasil ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fi darurati sy'ri. Jadi pengertiannya dhamir muttasil yaitu kata ganti dalam bahasa Arab yang tidak bisa berada di awal kalam dan juga tidak bisa jatuh setelah lafaz ilah kecuali dalam daruratnya pada suatu syair. Dan ada 9 macam dhamir muttasil yaitu atta, wana, wal wawu, wal alif, wan nun, wal qaf, wal ya, wal ha, wa ha. Contoh dhamir muttasil dalam Al-Qur'an sebagai berikut, yaitu pada surat Al-Fatihah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada contoh tersebut kita dapat menemukan contoh dari dhamir muttasil seperti pada kata ihdina, yang mana nun alifnya atau na menjadi dhamir muttasil dari fi'il amr ihdi, yang mana posisi i'rabnya adalah nasab karena menjadi maf'ul bih. Kemudian pada lafaz an'amta
yang mutasil dengan kalimat fi'il madi anta dhamir ta di situ sebagai fa'il sehingga i'rabnya rafa. Sebentar. Kemudian pada kata alaihim, yaitu yang mutasil dengan kalimat huruf dan beri-i'rab jar karena didahului dengan huruf jar. Ma wat doma iru al-muttaswilah tis'atun waya ata'u wana wal wawu wal alifu wan nun wal kaf wal ya wal ha. Seperti yang sebelumnya kita bahas, dhamir mutasil itu jumlahnya ada 9, yakni al-awal yaitu berupa huruf ta, yang mana yang nantinya ada yang berharokat fathah atau ta, kasroh atau ti, dan doma atau tu. Yang kedua yaitu non alif yang dibacanya yaitu na. Untuk mutakalim al-ghair atau orang pertama lebih dari satu. Kemudian yang ketiga yaitu berupa al-wawu untuk jamak mudzakkar salim. Yang keempat yaitu alif, al-khamis yang kelima yaitu nun, as-sadis yang keenam yaitu kaf, as-sabi' yang ketujuh yaitu ya, as-samin yang kedelapan yaitu berupa ha yang mana dibaca hu atau hi. Kemudian at-tis'ah yang kesembilan yaitu ha alif atau ha dhamir mutasil ha menunjukkan kata ganti untuk perempuan atau muannas. Ghaibah satu orang atau dia perempuan satu. Contohnya yaitu madrasatun karena ada tak marbuto maka masuk kategori muannas dan kata gantinya adalah ha atau mutasil. Asani ad-dhamir al-munfasil. Yang kedua yaitu isim dhamir munfasil. Ad-dhamir al-munfasil ma yaswihu al-ibtida'u bih kama yaswihu wuqu'uhu ba'da illa ala kulli hal. Jadi pengertian dari isim dhamir munfasil yaitu kata ganti dalam bahasa Arab yang bisa diletakkan di awal kalimat dan bisa juga jatuh setelah lafaz ilah. Contohnya yaitu pada surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu terdapat dhamir munfasil mansub. Wa dhamairul munfasilah arba'at wa isyrun dhamirun isna asyara marfu'atan wa ya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa hum wa hunna. Wa isna asyara minha mansubatan wa ya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Dalam jumlah tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dhamir munfasil marfu ada 12 tanpa pengulangan atau ada 14 dengan pengulangan. Dhamir ini adalah huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma, ana nahnu. Jika diringkas menjadi 12. Kemudian dhamir munfasil mansub ada 12 atau 14 dengan pengulangan. 12 jenis domirnya sebagai berikut. Iya ya, wa iyana, wa iyaka, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Yang ketiga yaitu ad-dhamir al-bariz, yaitu isim dhamir bariz. Ad-dhamir al-bariz maka nalahu suratun fil lafdi. Yang ketiga yaitu dhamir baris adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang jelas tertulis
dalam lafadz. Bisa dilihat secara kasat mata, tidak bersembunyi. Kebalikannya nanti adalah domir mustatir. Domir mustatir adalah kelanjutan dari domir baris yang nantinya akan kita bahas. Berikut ini contoh domir baris di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Di situ terdapat wau, ha, ta, yang mana sebagai domir. Ar-Rabi yang keempat yaitu ad-domir al-mustatir, yaitu isim domir mustatir. Wat-domiru al-mustatir malam yakun lahu suratun fil kalam balkana mikdaron fiddahni wa manwiyan. Domir mustatir adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang tidak tertulis secara jelas di dalam kalam, akan tetapi dikira-kirakan berdasarkan pemikiran dan maksud tujuannya. Domir itu tersimpan dan tidak terlihat oleh kasat mata dan butuh analisis pemikiran untuk mengetahuinya. Contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Di sana tersimpan domir huwa pada lafadz unzila yang mana artinya telah diturunkan. Nah, di sini apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah huwa atau dia sebagai domir mustatir yang posisinya adalah naibul fa'il. Al-khamis yang kelima yaitu ad-domir al-marfu. Isim domir marfu. Ad-domir maqama al-ismu dhohir fahuwa mithluhu yakunu marfu'an au mangsuban au majruran kama yaktadiyahu markazihi fil jumlah di anna lahu hukmuhu fil i'rab. Jadi domir yang menempati tempat isim dohir juga berkedudukan i'rab seperti isim dohirnya bisa marfu, mansub ataupun majrur. Fad-domiru al-marfu'u maka naka imam maqama ismu marfu'. Di dalam posisi rofa, isim domir berkedudukan sebagai fa'il atau naibul fa'il atau bisa juga sebagai mubtada. Nahwu contohnya yaitu sebagai mubtada yaitu huwa ibnu Malik, yang artinya dia adalah ibnu Malik. Nah, huwa ini sebagai mubtada. Kemudian yang fa'il misalkan nasyartu Ahmadah, yang artinya yaitu aku telah menolong Ahmad. Kemudian sebagai naibul fa'il contohnya khuliqats, yang artinya kamu telah diciptakan. Asadis yang keenam yaitu ismu domir mansub, yaitu isim domir yang mansub. Wat domiru al mansub, maka nako imam maqama ismu mansub. Isim domir juga ada yang posisinya sebagai nasab, terutama karena menjadi maf'ul bih atau objek. Nahwu ismu domir ala nasbi. Berikut ini contoh isim domir dalam posisi nasab. Akramtuka, artinya aku telah memuliakan kamu. Nah, pada domir kaf ini, pada lafadz akramtuka itu sebagai mansub karena menjadi maf'ul bih. Asabi yang ketujuh yaitu ismu domir al-majrur. Wat domirul al-majrur maka nako imam maqama ismu majrur. Domir juga bisa sebagai majrur, bisa karena menunjukkan kata ganti kepemilikan atau menjadi mudhof ilaih atau didahului oleh huruf jar. Nahwu hada kitabuka, ini adalah buku kamu. Nah, pada domir kaf ini menjadi mudhof ilaih sehingga dibaca jar. Kemudian contoh lagi yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Karena jatuh sesudah huruf jar, maka statusnya adalah domir majrur.
Hada kulli ma yumkinuni qauluhu asif akthar au aqal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.